ulama yang sudah hidup makamnya digusur, ulama yang masih hidup dibunuh. Memiliki halaman 12 sampai 13. Banyak hafid Quran dibunuh, banyak muslim dibunuh, banyak ulama dibunuh. Teng buku niki dipun ceritakan perihal tentang pemberontakan Wahabi. Yang halaman 12 dipun dawahaken, pilih pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab menika berguru kepada Jeffrey Hamper, sang intelijen mata-mata dari kerajaan Inggris yang agamanya Yahudi. Wong jenenge Yahudi, senajan apal Quran niatnya mesti ngerusak. Mereka nggak akan rela kalau Islam niki berkembang. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasoro hatta tattabi'a millatahum. Nah, Yahudi, Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, piyambake berguru kepada orang Yahudi. Terus walhasil setelah pemberontakan menang dan Wahabi koyo ngono kuwi, akhiripun satu, mereka menggusur, meratakan rata dengan tanah semua makam sahabat, semua makam syuhada, semua makam ulama. Ngantos sakniki kita niki kangelan goleki makame Siti Aisyah teng pundi. Goleki makame Sayyidina Utsman teng pundi. Goleki makame Abdurrahman bin Auf teng pundi. Madosi makame Abu Hurairah teng pundi. Madosi makame Ibnu Umar teng pundi. Makame Ibnu Abbas teng pundi, kangelan. Sedang teng makam syuhada Uhud menawi panjenengan umroh atau haji terus ziarah ke syuhada Uhud. Di sana dipagari, terus ada beberapa batu. Dari 70 makam yang ada di kompleks syuhada Uhud, kita nggak tahu mana yang makamnya Sayyidina Hamzah, mana makamnya yang lain-lain. Kita mboten sumer perorau. Nah, itu yang dilakukan Wahabi, menggusur makam para sahabat, menggusur makam para ulama dan para wali. Bukan hanya menggusur, ulama yang sudah hidup makamnya digusur, ulama yang masih hidup dibunuh. Banyak orang, saudara-saudara kita, menuduh kita dengan Wahabi, ya. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Apalagi banyak orang-orang Syiah yang menyebarkan isu bahwasanya Wahabi mengkafirkan kaum muslimin, Wahabi ya suka menumpahkan darah kaum muslimin, ya, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, Wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman, ya, di antaranya. Hafizahullah ta'ala. Hari ini saya baru dapat kabar dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya dan koran dipermasalahkan di kasusan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Ya, dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti penulis tersebut. Karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian tauhid, ya. Adapun menuduh bahwasanya kaum Wahabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu, ya. Bagaimana Syekh Muhammad bin Wahab mengatakan kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah 4 rukun, masalah salat, masalah zakat, puasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan salat tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan, kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Adapun memvonis itu masalah lain.
Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan bagaimana kami mengkafirkan orang-orang sementara ada orang yang beribadah di kuburan Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang? Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslimin. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya Wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Ya. Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Enggak ada, itu omong kosong. Atau kalau Arab Saudi memberi bantuan, gratisan banyak, pelayanan. Ya. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah, kalau sudah beri bantuan kemana saja? Suriah dibantu luar biasa. Jutaan orang Suriah dibantu di Arab Saudi. Kemudian bantuan terhadap Palestina. Kumpulin duit langsung entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestina. Bantuan. Yang ini jarang diekspos. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Banyak masjid-masjid dibangun. Sering yang membangun masjid tidak tanya-tanya apakah masjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh masjid bangun. Betapa banyak orang bangun masjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan, tidak, bangun masjid. Betapa banyak pondok-pondok dibantu. Kemudian juga ya Suriah, Yaman dibantu. Secara madhab kalau kita bicara akidah ada perbedaan. Kita tahu Yaman bukan Wahabi, kita tahu Suriah bukan juga Wahabi, Palestina juga bukan Wahabi, tapi dibantu sama raja-raja Wahabi. Kemanusiaan mereka tinggi. Maka maksud saya seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahab melarang untuk ziarah kubur, tidak benar. Kita suruh ziarah kubur, yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Ya. Dilarang bersolawat. Saya bilang kita tiap hari bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Ya. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan, itu yang dilarang. Adapun kalau solawat yang sunnah silakan. Ya. Oleh karenanya seorang berhati-hati tatkala memberi tuduhan yang tidak-tidak, ya. Karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan hati-hati jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya.